Mengejutkan, presiden bisa dimakzulkan. Tapi, buzzer kuasai publik. Rocky Gerung, jangan coba-coba kritik pemerintah. Kalau tidak mau, jadi Ruslan Buton. Rocky Gerung menilai, tindakan aparat yang menangkap para pengkritik kebijakan pemerintah sebagai upaya menginjak-injak demokrasi. Dalam demokrasi, kata dia, sudah menjadi kewajiban warga negara untuk mengkritisi penguasa agar bekerja di jalur yang benar. Saya melihat ada kegagapan penguasa menyelesaikan masalah krisis COVID-19. Penguasa membentengi dirinya dari berbagai kritikan, kata Rocky Gerung. Pengamat politik dan filsuf ini mengatakan dia termasuk yang kerap melontarkan kritikan tajam pada pemerintah. Tujuannya agar pemerintah bisa mendengar kondisi real di lapangan. Tapi sayangnya, setiap kritikan langsung dihadang oleh para buzzer istana. Setiap saya mengeluarkan kritikan, sebenarnya saya ingin ada dialektika. Namun, bagaimana ada dialog kalau ruang publik kita tidak dikuasai akal pikiran, tetapi oleh para buzzer? Kan itu yang terjadi, ucapnya. Setiap menteri pelihara buzzer, presiden punya buzzer, bahkan dilegalkan itu. Buzzer tidak bisa berpikir dialektika. Buzzer disuruh untuk membungkam pikiran orang. Rocky Gerung kembali mencontohkan para dokter dan tenaga media lainnya yang mengkritisi kebijakan penanganan COVID-19. Pesannya belum tersampaikan dan dijawab pemerintah. Langsung dihajar duluan oleh buzzer. Beberapa teman saya juga dikriminalisasi karena mengkritisi pemerintah. Para buzzer istana langsung angkat senjata dengan membongkar kehidupan pribadi mereka. Jadi, pesannya jangan coba-coba kritik pemerintah kalau tidak ingin kehidupan pribadi Anda dibongkar, sergahnya. Padahal, lanjut Rocky, ini tidak ada kaitannya antara urusan pribadi dengan kritikan kepada kekuasaan. Dengan adanya COVID-19 yang melumpuhkan seluruh infrastruktur, pemerintah tidak memikirkan bagaimana musibah ini berakhir. Yang dipikirkan, bagaimana mengembalikan fungsi investor, fungsi buzzer, oligarki, 2 bulan ke depan, tandasnya. Din Syamsuddin menegaskan, presiden kita bisa dimakzulkan. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Profesor Din Syamsuddin, berpendapat, pemimpin bisa dimakzulkan jika amanat kepemimpinan tidak ditunaikan sebagai amanat. Jika ada penyimpangan dari amanat, kelompok ini memberikan hak kepada rakyat, warga negara, yakni hak untuk mengkritik, hak untuk mengkoreksi, bahkan nanti hak untuk menyoal kembali amanat yang telah diberikannya itu, untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan. Itu yang disebut pemakzulan, kata Din Syamsuddin dalam diskusi menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi COVID-19 ini, Senin 1 Juni. Din menjelaskan, kata pemakzulan berasal dari bahasa Arab, yakni azala, artinya mencopot sesuatu, menyingkirkannya ke samping dan dia tersingkir. Secara etimologi, kata dia, arti pemakzulan sangat kuat jika dibandingkan dengan impeachment. Dalam tradisi pemilihan pemimpin politik Islam, ada beberapa gradasi dari pemakzulan itu, yakni sekedar azlul hakim, artinya penyingkiran atau pencopotan tadi itu. Tapi tingkatan tertinggi adalah al-khuruj anil hakim. Al-khuruj anil hakim, kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi terutama amar ma'ruf nahi mungkar, ucap Din. Dia menegaskan, Islam dan pemikiran politik Islam sangat tegas dan keras. Ini karena amanat kepemimpinan berasal dari Tuhan. Jadi, Islam dan pemikiran politik Islam sangat tegas dan keras. Kenapa?
karena amanat kepemimpinan itu suci. Bukan amanat rakyat, tapi amanat Tuhan. Maka itu sesuatu yang harus diemban. Maka pemakzulan itu adalah sesuatu yang dimungkinkan, ucap dia. Berbeda dengan presiden, rakyat Papua yang terabaikan mengucapkan terima kasih untuk Prabowo Subianto. Natalius Pigai, saya dengar dari seorang pimpinan DPR RI yang bukan kader Partai Gerindra, COVID-19 sedang dielevasi tinggi, bahayakan nyawa rakyat Papua. Mendengar itu, Prabowo turun, minta langsung Menkes agar drop APD di Papua. Wagub DKI dan DPR Gerindra keliling asrama Papua itu atas perintah Prabowo Subianto. Karena bukan semata siapa yang punya empati, tidak mewakili siapa-siapa. Saya secara pribadi ucapkan terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto. Presiden Jokowi sebagaimana biasa berkoar-koar dan berbusa-busa ketika 2 kali pemilu hanya bangun image seakan-akan peduli pada rakyat Papua, mencuri nurani rakyat Papua. Hari ini tidak terdengar suara Presiden Jokowi dari Jawa, Solo, ketika Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 di Papua menyatakan bahwa hanya 7 orang dokter spesialis paru dan ventilator hanya beberapa buah saja. Sedari awal, Papua klaster berbahaya dan mengerikan jika Gubernur Lukas NMB dan rakyat Papua tidak menentang kebijakan pusat. Pak Jokowi boleh saja benci dan dendam dengan saya, itu wajar toh. Toh Pak Prabowo ajukan nama saya secara resmi, masuk kabinet juga Pak Jokowi tolak. Kita gentleman, tapi jangan mengabaikan rakyat Papua mati karena selain corona, karena teror, siksa, dibunuh aparat di tengah rakyat Papua sedang menghadapi ancaman corona. Rakyat Papua pernah berikan segalanya, suara, dan kalau boleh saya buka rahasia, ada bantuan rakyat Papua dalam bentuk lain, tapi di Yogyakarta. Andaikan barang itu jadi, saya sebagai Ketua Tim Perantauan Pemilu Berbasis HAM 2014, Jokowi jadi presiden beda tipis, hanya 8 juta suara. Tanpa saya, belum tentu Jokowi disebut presiden hari ini. PDIP dan partai pengusung lainnya mengemis ke saya, tapi saya tidak pernah mengemis. Jabat tangan dan ketemu mereka hingga hari ini. Jokowi juga dia sering SMS dan telepon minta tolong ke saya, tapi saya tidak pernah minta perhatian ke beliau. Kami ini bangsawan, beda harga diri dan martabat. Penulis adalah aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai. Jadi, mungkinkah pemakzulan Jokowi di tengah pandemi ini? Ini penjelasan ahli tata negara dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Unpad, Profesor Susi Harijanti, menilai sulit memberhentikan Presiden Joko Widodo dalam situasi pandemi coronavirus di Zaisi 2019. Ini karena syarat dan prosedur pemberhentian sangatlah ketat. Profesor Susi menjelaskan, terdapat perbedaan pengaturan dan prosedur pemberhentian atau pemakzulan presiden sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang 1945. Sebelum amandemen, pemberhentian diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, Pasal 8 tersebut tidak mengatur secara rinci alasan dan prosedur pemberhentian. Penjelasan Undang-Undang 1945 bagian sistem pemerintahan negara menyatakan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Presiden yang diangkat oleh majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Ketentuan pemberhentian dielaborasi pada ketetapan MPR nomor 6/MPR/1973 Jo ketetapan MPR nomor 3/MPR/1978. Dalam ketetapan tersebut, jika DPR menganggap presiden sungguh melanggar haluan negara yang menyampaikan memorandum sebanyak 2 kali, apabila presiden tidak mengindahkannya,
DPR meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, ucap Profesor Susi. Namun kata dia, ketentuan pemberhentian Presiden berubah setelah terjadi amandemen. Ketentuan alasan pemberhentian diatur dalam pasal 7A, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dengan demikian, apabila terdapat pertanyaan, apakah presiden dapat diberhentikan dalam situasi pandemi? Maka jawabnya sulit untuk dilakukan, mengingat syarat dan prosedur pemberhentian sangatlah ketat. Dia mengatakan, pemberhentian presiden saat ini dapat dilakukan apabila pres dianggap melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap haluan negara, atau kebijakan tidak dapat lagi digunakan sebagai alasan atau dasar pemberhentian. Hal ini disebabkan pres bukan lagi mendataris MPR. Prosedur atau mekanisme pemberhentian diatur lebih rinci dalam pasal 78 ayat 1 hingga 7, tutur Profesor Suci.